Hai Mams, ketemu lagi dengan saya Dr. Dara, dokter ahli kandungan yang berpraktek di Rumah Sakit Brawijaya Saharjo. Pada video kali ini kita ingin membahas tentang kemandulan atau di dalam bahasa medis kita istilahkan dengan infertilitas. Apa saja ciri-ciri kemandulan atau infertilitas? Saksikan di video berikut ini. Kemandulan atau di dalam istilah medis kita sebut dengan infertilitas adalah ketidakmampuan pasangan suami istri untuk menghasilkan suatu kehamilan. Ini bisa disebabkan oleh faktor istri, bisa saja disebabkan oleh faktor suami ataupun dari keduanya. Penyebab kemandulan dari sisi wanita atau dari sisi istri itu biasanya satu, jika ada siklus menstruasi yang tidak teratur, sehingga kita tidak tahu kapan kesuburan itu terjadi. Atau kedua, terjadi sumbatan pada jalan lahirnya, biasa itu pada saluran telur tuh, tuba kiri kanan, itu ada dua-duanya tersumbat, itu biasanya juga mengganggu untuk terjadinya kehamilan. Nah, sedangkan pada pria, umumnya yang terjadi akibat adanya masalah abnormal pada spermanya. Makanya pada pria itu, untuk memeriksakan kelainannya itu lebih mudah. Cukup dengan melakukan pemeriksaan analisa sperma, kita sudah bisa melihat kelainan yang ada di dalam spermanya. Merokok dan minum minuman alkohol itu memang, ya mohon maaf, itu bukan kebiasaan yang cukup baik ya. Bisa saja nikotin yang ada di dalam rokok itu dapat mempengaruhi kualitas sperma seseorang. Memang kita bisa melihat contoh-contoh nih, oh si Pak ini anaknya banyak tuh, padahal perokok berat. Ya betul, tetapi buat orang-orang atau buat pria yang memang sudah bermasalah spermanya, sebaiknya menghindari rokok. Dengan kita melakukan pemeriksaan analisa sperma, biasanya kita menyarankan si suami ini pergi ke lab, melakukan pengambilan sperma, ya tentunya itu dengan cara masturbasi ya. Kemudian dicek sama orang lab, dilihat bagaimana jumlahnya, bagaimana bentuknya, ada atau tidak sel sperma di dalam cairan mani yang dia keluarkan. Nah, pada wanita itu harus dilakukan pemeriksaan yang sedikit lebih banyak dibandingkan pemeriksaan infertilitas pada pria. Kalau pria cukup dengan pemeriksaan analisa sperma yang seperti tadi saya sebutkan. Sedangkan wanita satu, kita harus memastikan siklus mensnya itu seperti apa. Terus kedua, kita bisa melakukan pemeriksaan yang namanya pemeriksaan HSG atau hysterosalpingografi untuk melihat saluran telur atau tuba kiri kanan ada buntu atau enggak. Karena kalau buntu kiri kanan, bisa dikatakan wanita tersebut infertil atau mandul. Tetapi jika dia tidak buntu, berarti itu jalan lahirnya bagus. Kenapa belum hamil biasanya? Bisa saja karena tidak pasnya waktu bertemu antara sperma dengan sel telur. Usia lebih berpengaruh ke pihak wanita. Jadi wanita yang umurnya sudah 40 tahun lebih, biasanya cadangan sel telurnya itu juga sudah semakin berkurang. Selain semakin berkurang, resiko-resiko kehamilan atau resiko-resiko penyakit yang mungkin muncul akibat kehamilan itu juga semakin meningkat. Sedangkan pada pria, usia itu tidak berpengaruh. Jadi makanya tidak heran kita kadang-kadang lihat ada bapak-bapak atau bahkan hitungannya sudah kakek-kakek ya, umur 60 tahun, kawin sama wanita yang lebih muda, mereka masih bisa punya anak. Karena pada pria biasanya usia itu tidak berpengaruh ke kualitas spermanya. Selama pria tersebut pola hidupnya bagus, tidurnya cukup, makannya teratur, olahraganya teratur, dia sampai usia berapapun masih bisa membuahi. Stres kaitannya ke kemandulan atau infertilitas biasanya berkaitan satu kepada mood. Jadi infertilitas itu kan ketidakmampuan untuk membuahi atau terjadi kehamilan, bisa saja karena memang ada kelainan, atau bisa saja karena memang tidak ada terjadi aktivitas seksual. Nah, kalau orang stres, pekerjaan berat di kantor, pulang macet, stres di jalan, stres di rumah, stres di kantor, dia kehilangan
keinginan untuk melakukan hubungan seksual, baik si istri maupun suami. Jadi di ibu kota sering terjadi hal semacam ini. Karena apa? Karena orang tuh stres, berangkat pagi, pulang malam, udah capek, tuntutan di kantor tinggi, pekerjaan masih ada yang harus dikerjakan di rumah, sehingga dia tidak punya waktu untuk melakukan hubungan suami istri secara rutin. Kadang-kadang dia lakukan mungkin cuma sesekali, mungkin di akhir minggu, seminggu sekali. Sedangkan bagaimana bisa hamil kalau umpamanya kesuburan itu terjadi tidak di akhir minggu? Kita udah tahu bahwa yang namanya ovulasi, pada video-video sebelumnya kita sudah pernah menjelaskan ovulasi itu terjadi di waktu-waktu tertentu. Belum tentu selalu ovulasi itu terjadi di akhir minggu. Jadi contohnya kalau ovulasi terjadi di hari Rabu, mereka baru hubungan suami istri di hari Sabtu contohnya, malam minggu. Ya tentunya tidak akan terjadi kehamilan. Di hari-hari kerja, stres itu dapat menurunkan mood orang untuk melakukan hubungan suami istri. Pada wanita lain lagi. Stres yang berlebihan dapat membuat siklus mensnya menjadi kacau. Nah, wanita yang siklus mensnya kacau, kemungkinan besar kesuburannya pun akan terganggu. Makanya kalau berbicara stres, ini lebih berkaitan langsung ke perempuan. Tetapi secara kedua belah pihak, itu berkaitan ke keinginan untuk melakukan hubungan seksual. Jadi semakin jarang melakukan hubungan seksual, kans atau kesempatan hamil pun menjadi semakin kecil. Ada kondisi yang namanya infertilitas sekunder. Apa itu infertilitas sekunder? Pasangan-pasangan yang sudah memiliki anak, tetapi kemudian ingin punya anak lagi, tetapi nggak berhasil-berhasil. Ini bisa disebabkan oleh apa? Bisa karena disebabkan hal-hal yang non-medis ya, contohnya tidak tepatnya melakukan hubungan suami istri. Biasanya orang kalau udah punya anak, udah sibuk sama anaknya, main sama anaknya, ngurusin pekerjaannya, ngurusin hobinya, akhirnya dia sudah jarang berduaan dengan istrinya. Itu sering tuh terjadi. Jadi sudah fokus sama anak. Berbeda ketika mereka belum punya anak nih, masih hidup berdua, segala sesuatunya tuh mudah, ya kan? Kapan mau melakukan hubungan suami istri? Bisa. Kalau punya anak kan repot. Kadang-kadang suami udah kasih kode, si anak belum tidur. Faktor-faktor semacam itu akan mengganggu. Ditambah lagi bisa juga akibat kelainan-kelainan yang bersifat secara medis. Contohnya barangkali sperma suami menjadi tidak maksimal. Kenapa? Ya mungkin dia melakukan atau pola hidupnya mungkin kurang bagus. Pola makannya tidak bagus, terlalu banyak makan makanan berlemak, bersantan, mungkin dia merokok, mungkin dia kerja di tempat yang panas gitu ya, kayak di pabrik, sehingga tidak bagus sirkulasi di daerah kemaluannya, sehingga sel-sel sperma itu banyak yang mati, itu bisa disebabkan oleh itu. Bisa juga disebabkan oleh pihak wanita. Contohnya biasanya itu perempuan yang sering keputihan. Nah makanya kalau perempuan yang sering keputihan harus hati-hati, karena kalau kuman itu hidup di vaginanya terlalu banyak, kuman tersebut akan naik ke atas, naik ke rongga rahim, masuk ke dalam saluran telurnya atau saluran tuba kiri kanan dan membuat buntu saluran tuba tersebut. Makanya jangan pandang enteng sama yang namanya keputihan, karena kalau keputihan sudah berbau atau gatal atau berubah warna atau dia putih tetapi berbiji-biji kayak bubur, itu berarti keputihan ada kemungkinan ada kumannya, dan kuman tersebut bisa saja kalau dibiarkan dia naik ke atas dan menyebabkan kemandulan untuk wanita tersebut. Jawabannya adalah ketika mereka sudah menikah 1 tahun, melakukan hubungan suami istri yang teratur, jadi nggak cuma seminggu sekali di akhir minggu doang, sudah rutin ya, seminggu 2-3 kali dengan jarak 2-3 hari, tetapi belum juga punya anak. Pada saat itulah mereka boleh melakukan pemeriksaan ke dokter. Tetapi ada catatannya, jika kemungkinan seorang wanita ini menikah di usia yang sudah sedikit lebih lanjut, karena di kota-kota besar banyak perempuan tuh menikahnya rada telat, karena mereka biasanya masih berkarir dulu, sekolah dulu, S2, S3 dan segala macamnya. Karir di kantornya itu masih dia kejar. Biasanya itu menikahnya sudah rata-rata di usia 30-an, bahkan kadang-kadang di atas 35 tahun. Buat teman-teman perempuan yang menikah kebetulan usianya sedikit terlambat, sudah sekitar 35 tahun atau lebih, itu menurut saya jangan tunggu 1 tahun. Setelah beberapa bulan melakukan bulan madu, mencoba hamil secara alami tidak berhasil, sebaiknya segera periksa. Biasanya kita bisa paling lama itu 5-6 bulan, kalau belum berhasil hamil, segera periksa ke dokter. Kenapa? Karena usia optimal hamil sebenarnya itu antara 20-35 tahun. 35 tahun dia sedikit meningkat resikonya. Dan setelah 40 tahun, selain resiko kehamilan itu meningkat, kemungkinan untuk hamil pun menjadi lebih kecil. Kenapa? Karena sel-sel telurnya sudah banyak yang berkurang.
Jadi kemandulan itu pada prinsipnya bisa diobati. Diobati tergantung kondisinya. Pada pria contohnya, jika kondisi spermanya kurang bagus bisa dikasih obat. Tetapi kalau umpamanya terjadi sumbatan, itu biasanya bisa dilakukan operasi. Contohnya pada kondisi-kondisi kayak varikokel, ada kelainan pada saluran di testisnya gitu ya. Di biji pelirnya itu bisa dilakukan operasi untuk rekonstruksi, perbaikan. Pada wanita pun demikian. Tetapi yang sulit pada wanita itu jika terjadi sumbatan atau buntu di kedua saluran telurnya. Usaha untuk menyambung itu bisa saja terjadi, tapi bisa saja malah menyebabkan problem yang lain, contohnya kehamilan ektopik. Karena saluran telur yang dipotong kemudian dijahit ulang, dia belum tentu sempurna tuh, kadang-kadang dia bisa menyempit. Sehingga kalau terjadi kehamilan itu malah nyangkut di situ, terjadi kehamilan di saluran telur, disebut kehamilan ektopik. Tetapi ada cara yang namanya teknik reproduksi berbantu. Atau mungkin orang awam mengetahui itu dengan istilah bayi tabung. Bayi tabung ini masih bisa dikerjakan untuk beberapa kasus-kasus. Biasanya pada kasus-kasus kelainan tuba pada wanita atau kondisi sperma yang kurang optimal, bisa disarankan untuk melakukan program hamil dengan cara bayi tabung. Jadi, jika ada seorang wanita dan seorang pria, suami istri, yang sudah menikah lebih dari 1 tahun, hubungan suami istri sudah teratur, tetapi belum hamil-hamil juga, jangan-jangan ini masuk ke dalam kategori infertilitas atau kemandulan. Makanya, segera melakukan pemeriksaan karena bisa saja kemandulan tersebut diatasi mulai dengan obat-obatan hingga tindakan operatif. Jika moms suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan share.